Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya masih diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Bapak Adi Mursalin SEMM, perkenalkan nama saya Wardah Qoniah, NIM 1206122, Prodi Akuntansi Syariah dari kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan atau melanjutkan materi yaitu tentang perilaku konsumen. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya tidak dapat membacakan surah yang ada pada materi ini karena saya sedang berhalangan. Langsung saja kepada surah yang pertama yaitu Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan orang yang lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang minumlah, dan janganlah berlebihan memerintahkan manusia untuk makan melebihi. Isi kandungan ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa Allah tidak suka orang yang suka berlebih-lebihan. Juga menjelaskan tentang Allah yang memerintahkan agar berpakaian dan minum secukupnya tanpa berlebihan. Menggunakan pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Contohnya kita menggunakan baju yang sopan, tertutup, seperti baju muslim, baju koko, ataupun untuk laki-lakinya menggunakan celana panjang. Selanjutnya pada surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik daripada yang terdapat di bumi, dan langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang janganlah kamu mengingat atau barang tersebut nyata. Isi kandungannya yaitu seruan untuk memakan makanan yang halal, lagi baik, yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti mereka akan selalu melangkah setan atau utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena hal itu adalah untuk menyesatkan manusia. Selanjutnya yaitu surah Al-An'am ayat 118 yang artinya binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jika kamu beriman kepada ayat ini, isi kandungan ayat ini adalah menjelaskan bahwa tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Selanjutnya pada surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya adalah orang-orang yang ditulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan hal yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka dalam segala hal yang beban, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, membuang dari mereka beban baik, dan orang yang beriman kepadanya memuliakannya berlenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang berlenggu-lenggu mereka itulah yang menolong dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya kepada Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Isi kandungan ayat ini adalah mengenai perintah untuk mengimani dan memuliakan Rasulullah, serta orang yang beruntung mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga orang tersebut dapat dikatakan orang yang beruntung. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 29. Dan janganlah engkau jadikan
tanganmu terbelenggumu pada lehermu, dan janganlah engkau nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Isi kandungan ayat ini adalah terlalu mengulurkannya atau sangat murah hati. Nanti apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang telah melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungan ayat tersebut adalah kita diperintahkan untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Orang yang melampaui batas, dan kita janganlah melampaui batas tersebut, karena Allah tidak suka dengan orang yang baik dari apa yang telah Allah rizkikan dan diperintahkan untuk mengkonsumsi makanannya dan bertakwalah kepadanya. Pada surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu sekalian manusia makanlah makanan yang halal. Sesungguhnya dalam bumi sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata untukmu, untuk kita. Terjemahan surah ini artinya juga sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu makanlah makanan yang halal yang sudah Allah sediakan, dan janganlah mengikuti perintah syaitan. Selanjutnya surah Al-Baqarah, yaitu Dia hanyalah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging lainnya. Sesungguhnya hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah selain Allah itu adalah haram, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa yang memakannya. Jenis makanan pengampun Maha Penyayang ini menjelaskan jenis makanan yang diharamkan, yaitu seperti bangkai, daging babi, darah, dan binatang yang disembelih tidak menggunakan atau tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan materi, yaitu nomor 11. Apa itu persepsi? Persepsi ini adalah suatu proses yang diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Stimulus tersebut akan diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. Persepsi konsumsi yang di dalamnya diukur melalui 3 indikator, yaitu kemudahan dalam penggunaan, karakteristik tambahan yang menjadi pembeda, dan kehandalan barang. Indikator kemudahan dalam penggunaan memperoleh skor tertinggi dengan kategori tinggi, sedangkan kehandalan barang memperoleh skor yang paling rendah dengan kategori yang cukup tinggi. Namun secara umum, semua indikator masuk dalam kategori tinggi. Hal itu karena perusahaan memikirkan untuk meningkatkan persepsi konsumsi tentang produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut. Selanjutnya, dengan memahami perilaku konsumen, maka hal pertama yang dilakukan adalah merancang sebuah strategi pemasaran yang tepat. Misalnya, kapan sebuah produk akan launching, kapan sebuah perusahaan akan memberikan diskon yang menarik kepada pembeli. Memahami perilaku konsumen juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan publik. Misalnya, dengan mengetahui bahwa pada saat Lebaran konsumen akan banyak menggunakan transportasi saat Lebaran atau Natal dan Tahun Baru, maka pengambilan keputusan dapat menentukan harga tiket transportasi pada hari tersebut. Selain itu juga dapat memberikan gambaran kepada para pemasar dalam perancangan atau pembuatan sebuah produk, bagaimana melakukan penyesuaian harga, menentukan mutu produk yang diinginkan oleh konsumen, pengemasan seperti apa, sebagaimana agar penjual memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tidak mengecewakan pelanggan.
Contohnya pada kemasan-kemasan produk yang dijual. Kita harus membuat semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk membelinya. Segmentasi adalah suatu cara untuk membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan pemakaian, motif, perilaku, dan kebiasaan pembeli, cara penggunaan produk, dan tujuan pembeli produk tersebut. Targeting adalah sekumpulan pembeli yang berbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana perusahaan putuskan dan layani. Target pasar yang mengevaluasi setiap ketertarikan segmen dalam pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Positioning, di mana perusahaan menyusun penawaran pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan kompetitor yang dapat tertanam di benak konsumen. Selanjutnya, dasar segmentasi pasar di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada demografis, merupakan suatu dasar pengelompokan pasar yang berdasarkan demografis, yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada geografis, merupakan suatu dasar pengelompokan pasar dengan berdasarkan aspek geografis, yang meliputi lokasi atau daerah, wilayah, iklim, kepadatan penduduk, dan lainnya. Yang ketiga ada psikologis, merupakan suatu dasar pengelompokan pasar dengan berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang meliputi kepribadian, kelas sosial, dan gaya hidup. Di bawah ini merupakan beberapa syarat segmentasi pasar yang efektif. Yang pertama dapat diukur atau measurable. Pengelompokan pasar itu harus terukur baik di dalam besarnya, luasnya, serta juga daya beli konsumen dalam segmen pasar tersebut. Yang kedua ada dapat dijangkau atau accessible. Segmentasi pasar juga harus bisa dilaksanakan dengan kata lain, strategi pemasaran yang dibuat bisa dapat dilakukan serta dapat melayani segmen pasar dengan baik. Yang ketiga ada cukup besar atau substitusional. Pengelompokan pasar harus cukup besar sehingga bisa dapat menguntungkan pada saat dilayani dalam perusahaan. Yang keempat ada dapat dibedakan atau differentiable. Artinya segmen pasar yang dikelompokkan itu harus dapat dibedakan dengan jelas. Yang terakhir ada dapat dilaksanakan atau actionable. Market segmentation itu harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu soal tentang pemasaran massal. Yang pertama pemasaran massal, yaitu produksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal produk yang hampir sama dengan cara yang hampir pula kepada semua konsumen. Yang kedua ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen yaitu memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasikan tawaran supaya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Yang ketiga ada pemasaran peluang. Pemasaran peluang yaitu memfokuskan diri pada segmentasi atau peluang pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaan khas yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus. Dan yang terakhir yaitu ada pemasaran mikro. Pemasaran mikro ini adalah praktek perencanaan produk dan program pemasaran suatu supaya sesuai dengan benar selera individu dan lokasi yang spesifik yang meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individu. Tahapan masuk atau input. Pada tahapan mempengaruhi pengenalan konsumen, terdapat kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar, atau kualitas produk itu sendiri, harganya, dan menciptakan citra merek yang baik. Kemudian pengaruh lingkungan
sosial eksternal atas konsumen, keluarga, atau sumber informasi dari teman-teman. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran, pengaruh keluarga, dan teman-teman semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli itu. Tahapan proses. Tahapan ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologi atau motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Kemudian pada tahap memasukkan, mempengaruhi pengenalan kebutuhan dan mencari informasi-informasi. Selanjutnya yaitu evaluasi alternatif. Konsumen sebelum melakukan tahap pembelian atau suatu produk juga dapat melihat alternatif lainnya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen akan memilih pada atribut yang akan memberikan manfaat dan yang akan memberikan manfaat untuk mereka yang dicari. Pengalaman yang diperoleh dari evaluasi berbagai alternatif akan mempengaruhi sifat psikologi para konsumen. Yang selanjutnya, tahap keluaran atau output. Tahap keluaran dalam model pengambilan keputusan konsumen ada dua, yaitu keputusan pembelian. Konsumen akan menentukan pilihan serta berbuat niat pembelian setelah melalui tahap-tahap sebelumnya. Konsumen biasanya akan membeli produk yang paling tepat, memenuhi kebutuhan. Konsumen juga dapat menunda dan menghindari keputusan pembelian jika risiko yang dihadapi besar bila pembeli produk tersebut. Yang kedua ada perilaku pasca pembeli. Terdapat dua macam kegiatan yang berhubungan erat setelah konsumen melakukan proses pembelian keputusan atau pengambilan keputusan untuk membeli barang tersebut, yaitu pembelian dan evaluasi setelah melakukan pembelian. Konsumen mencoba untuk produk baru jika dirinya merasa cocok atau puas dengan pembelian tersebut, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut atau mereka akan datang lagi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yang pertama ada primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. Misalnya jika orang makan maka dia akan mencari nasi. Yang kedua ada selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang. Misalnya, apakah ada keuntungan bila membeli produk tersebut. Yang ketiga ada path-noting buying motive. Ini adalah selection buying motive yang ditunjukkan kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena layanan memuaskan, tempat dekat, cukup persediaan barang, dan halaman parkir, dan masih banyak lainnya. Faktor-faktor yang pertama, faktor lingkungan terdiri atas faktor budaya yang meliputi nilai-nilai yaitu norma yang dianut masyarakat, persepsi yaitu cara pandang suatu, preferensi yaitu rasa suka pada suatu produk dibandingkan produk yang lain, behavior yaitu kebiasaan. Yang kedua ada faktor-faktor sosial, meliputi referensi grup. Faktor ini disebabkan kelompok yang memengaruhi anggota atau komunitas dalam membuat keputusan terhadap pembelian suatu barang atau jasa. Keluarga faktor ini adalah juga penting mempengaruhi bagi seseorang dalam memilih suatu barang atau jasa. Peran dan status seseorang di masyarakat atau perusahaan akan mempengaruhi pola tindakan dalam membeli barang atau jasa. Yang ketiga ada faktor teknologi yang meliputi transportasi pribadi, alat rumah tangga, audiovisual, internet, dan seluler. Yang keempat ada faktor pribadi, yaitu yang pertama ada aspek pribadi, yaitu seorang konsumen akan berbeda dari seorang konsumen lainnya karena faktor-faktor pribadi dalam hal berikut. Yang pertama ada usia, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, konsep diri. Selanjutnya ada aspek psikologis, yaitu faktor kejiwaan atau
Psikologi yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa, yang terdiri dari motivasi, persepsi, kepercayaan, perilaku, dan belajar. Sudut pandang ekonomis, pandangan ini melihat konsumen sebagai orang membuat keputusan secara rasional. Ini berarti bahwa konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang ketersediaannya harus mampu membuat peringkat dalam setiap alternatif yang ditentukan. Dilihat dari kegunaan dan kerugian, serta harus dapat mengidentifikasikan alternatif yang terbaik. Sudut pandang pasifnya adalah sudut pandang ini berlawanan dengan sudut pandang ekonomis yang tadi. Sudut pandang ini mengatakan bahwa konsumen pada dasarnya pasrah kepada kepentingan sendiri dan menerima secara pasif usaha promosi yang dilakukan pemasar juga mengenai sasaran-sasarannya. Sudut pandang kognitif, sudut pandang ini menganggap konsumen sebagai kognitif atau sebagai problem solver. Menurut pandangan ini, konsumen merupakan pengolahan informasi tentang inisiatif untuk membeli atau menolak produk tersebut. Yang terakhir yaitu sudut pandang emosional. Pandangan ini menekankan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli produk tersebut. Favoritisme merupakan salah satu bukti bahwa seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya. Apapun yang terjadi, orang suka sekali membeli stiker sepak bola, kartu baseball, dan sebagainya dengan harga tidak murah karena didorong faktor emosi belaka. Masalah-masalah yang mengenai ini adalah yang pertama, identifikasi masalah atau problem recognition. Sebelum memutuskan untuk membeli, konsumen terlebih dahulu dihadapkan pada suatu masalah. Masalah di sini adalah kebutuhan akan suatu barang ataupun jasa yang akan dibutuhkan. Yang kedua, menggali informasi atau information search. Konsumen akan berusaha menggali informasi lebih banyak dan lengkap dari berbagai sumber untuk mendapatkan produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, evaluasi alternatif atau evaluation of alternative. Pada tahapan ini yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan atau daya beli konsumen pada suatu barang atau jasa, manfaat, kualitas, merek-merek alternatif, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada keputusan pembelian atau purchase decision. Setelah konsumen mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membeli, selanjutnya mereka mengambil tindakan keputusan pembelian suatu produk tersebut. Hasil keputusan inilah yang dianggap yang tepat. Yang terakhir yaitu sikap setelah pembelian atau post-purchase behavior. Pasca pembelian suatu barang atau jasa ini, maka akan muncul kepuasan. Konsumen dikatakan puas apabila apa yang mereka diterimanya sebanding dengan yang diharapkan mereka. Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika apa yang diharapkan berbanding negatif dengan apa yang mereka terima. Saya dapat memahami faktor-faktor psikologis dan sosial budaya serta mempengaruhi terhadap proses pengambilan keputusan konsumen tersebut. Saya juga dapat mengetahui bagaimana teori perilaku konsumen dimanfaatkan oleh para pemasar atau produsen untuk meningkatkan kerja bisnisnya, menyusun strategi pemasaran, dan dapat mengidentifikasikan dan menganalisis perilaku konsumen dan perubahan-perubahan perilaku terhadap pengembangan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Mengkonsumsi sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-An'am ayat 118, yang artinya maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Allah memperbolehkan kepada hambanya yang beriman memakan atau
atau menyembelih yang dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melarang memakan sembelihan yang tidak dibacakan oleh nama Allah, seperti memakan bangkai yang tidak diperbolehkan oleh kaum kafir Quraisy dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada umat Islam perkara yang diharamkan kepada mereka kecuali apa yang terpaksa mereka memakan atau dalam kondisi mudarat. Mungkin cukup sekian yang materi dapat saya sampaikan, yaitu tentang perilaku konsumen. Kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa membacakan ayat-ayatnya. Dan saya cuma membacakan arti dan isi kandungan pada ayat-ayat yang diberikan. Saya tutup materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.